Teman-teman, hari ini kita berbicara singkat tentang sebuah kisah di mana seorang tua marah besar hanya karena anaknya belanja game online dari Unipin kalau nggak salah, lalu membayarnya melalui Indomaret dengan besaran Rp800.000 kurang lebih. Dan kita sudah tahu ujung dari cerita itu karena sudah viral, di mana orang tua dari anak tersebut memarahi pelayan dari Indomaret dengan satu tuduhan mendasarnya adalah bahwa Indomaret hanya mencari keuntungan besar dari jual beli tanpa memperhatikan dampak buruk dari orang yang belanja. Dalam hal ini anaknya yang masih SD. Apa komentar saya terhadap ini? Komentar saya sebenarnya sederhana saja, bahwa belakangan ini banyak dari kita orang tua yang merasa sudah menunaikan tanggung jawabnya dengan memarahi orang lain, dengan menyalahkan orang lain. Sekali lagi, banyak dari kita orang tua yang merasa sudah menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan memarahi orang lain, dengan menyalahkan orang lain. Itu satu hal. Seakan-akan tugas orang tua adalah hanya untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain tanpa melihat ke dalam dirinya. Seorang anak kecil, anak SD belanja 800 ribuan game, ada apa sebenarnya? Tanpa melihat lebih dalam. Teman-teman, memang belakangan ini adab, moral, karakter siswa semakin susah untuk diolah dan diarahkan. Itu satu hal adalah karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, eksponensial, dan tidak bisa kita bayangkan. Itu satu hal. Tetapi hal lain yang lebih penting, mengapa moral semakin susah diarahkan saat ini adalah karena ketidakseiramaan antara orang tua dan guru. Satu hal. Ketidakseiramaan antara orang tua dan guru dalam mengarahkan anak didik, sehingga kadangkala anak didik merasa didukung untuk melakukan kesalahan, padahal kesalahan adalah sangat cepat menular. Itu sudah banyak referensi pengalaman dari banyak teman yang saya lihat tentang ini, di mana seorang guru misalnya hanya karena modalnya, karena hatinya mengarahkan anak didiknya dengan menegur supaya siswa tersebut bertobat. Lalu teguran itu berujung kemudian pada polisi, pada pengadilan, bahkan penjara, dan tak sedikit yang kedengar berujung pada kematian. Bayangkanlah teman, saya menegur anakmu agar anakmu bertobat, lalu berujung pada penjara, bahkan kematian. Sungguh sangat menggetirkan. Itulah salah satu yang memperburuk keadaan proses pendidikan kita sehingga moral semakin acak-adut saat ini. Saya juga punya referensi yang lain. Saya harus memberitahu ini, di mana seorang guru misalnya memangkas rambut siswanya, tentu karena sudah tidak sesuai dengan peraturan sekolah tersebut. Lalu orang tuanya tidak terima, orang tua datang ke sekolah, menghukum guru tersebut, tidak diam-diam, tetapi di halaman sekolah memangkas kembali rambut guru tersebut di hadapan siswa, di hadapan guru, dan sebagainya. Bayangkan betapa sangat malunya dia sebagai guru diperlakukan oleh orang tua hanya karena menegur anaknya. Banyak kisah serupa. Saya punya guru di kampung kami juga. Seorang guru tua mencubit seorang siswa dengan tuduhan karena mencuri uang. Sebenarnya dalam pikiran saya tidak tuduhan lagi, karena banyak teman-temannya yang melihat bahwa anak tersebut mencuri. Lalu masih SD anak itu, lalu dihukum gurunya dengan mencubit, tetapi cubitan itu kemudian berujung pada permasalahan dengan polisi. Guru trauma untuk mendidik anak didik saat ini. Sebab teguran yang dulunya adalah sebuah motivasi saat ini dipandang sebagai ancaman oleh orang tua. Barangkali itulah yang terjadi saat ini, seperti yang di Indomaret tadi. Ada kesalahan maka kita menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan orang lain. Di sekolah barangkali akan seperti itu. Tapi meski belum saya lihat ada seorang orang tua menyalahkan sekolah, yang ada memang hampir mirip menyalahkan guru, padahal hanya dengan menegur. Teman-teman, semoga kita mengerti apa inti dari pesan yang mau saya sampaikan ini. Inti yang mau saya sampaikan adalah bahwasanya kita harus seirama. Dan di samping itu adalah mendidik anak tidak bisa dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan atau memarahi orang lain. Kita harus melihat lebih dalam lagi ke dalam diri kita. Demikian teman-teman, semoga kita mengerti. 800.000 kan nggak wajar. Online loh. Game online. Sekarang gini, perlindungan konsumen itu di mana? Tahu nggak kalian? Dewasa nggak kalian?
Ya kami jalannya sesuai peraturan Indomaret, Pak. Ada tertulis peraturan Indomaret? Yang Ada tertulis peraturan Indomaret bahwasannya anak di bawah umur beli game online 800.000 diperbolehkan. Ada peraturan tertulisnya. Bisa saya lihat? peraturan tertulis ya nggak ada, Pak. Cuman kan kami tugas kami hanya melayani, Pak. Melayani. Nah, Ada nggak batasannya? ya kami nggak ada batasannya, Pak. Oh, nggak ada batasan. Oke, nggak ada batasannya. Laporan polisi ya, Bang. Berarti ini beli game online 800.000 di Indomaret Simpang Mayang Perdagangan 2 seberang. Hah? Anak di bawah umur. Apa? Ikutan aja kita. Baik-baik aja. Hah? 800.000 diterima beli game online. Mencuri pula terakhir anaknya. Aduh, Dek. Nah, staf pembayaran kami layani gitu kan, udah kami tanyakan juga ke anaknya tadi kok. Ditanya duitnya ini dari mana 800.000 kan nggak wajar. Pasti mencuri. Anaknya nggak banyak, tapi emang banyak di sini. Beli game online anak di bawah umur kelas 6 SD 800.000. Berarti tidak ada menjaga privasi konsumen, hanya mencari keuntungan. Nah, ini orangnya nih, satu nih. Ini satu nih. Bapak udah salah tangga, Pak. Nggak cari keuntungan 800.000 beli game online. Jadi kalian cari apa di sini? Tapi kan menanyakan, Pak. Kalian bukannya cari kami apa tidak. di sini? Cari keuntungan kah atau cari kerugian? Kalian berjualan di sini? Kan pertanyaan saya itu kan. Apa kalian cari? Keuntungan kah atau kerugian? Atau memang kalian mengada-ngada? Hah? Apa pertanyaanku? Coba tengok orangnya, ya. Ini orangnya ya. Udah. Sekarang betul memang nggak bisa. Kalau dari ini udah dimasukkan ada ini ke HP-nya udah nggak bisa, Pak. Sekarang tanggung jawab Indomaret betul tidak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena Oke. sistemnya kayak pulsa dia. Oke. Dari tanggung jawab Indomaret tidak mengembalikan. Jadi alternatifnya betul tidak bisa. Nggak bisa, Pak. Oke. Kalau Bapak Kalau mau dari- ini, kalau solusi dari kami, Nah. game ini udah dimasukkan ke HP adik ini. Itu Nah. Bapak bersangkutan sama pihak penipunya langsung, Pak. Di sini ada Sekarang call center. gini. Belinya di mana? Berarti kan call center kan yang tahu. Call centernya ini, Pak, ada nomornya di bawah ini, Pak. Setiap Sekarang telepon aku tanya tanggung jawab Indomaret itu apa? Apa tanggung jawab Indomaret? kan melayani transaksi, Pak. Melayani transaksi ada Ini, Pak. batas-batasannya. Ini, Pak. Hmm. Kalau Bapak bilang tanggung jawab Indomaret, ini istilahnya ya saya membantu. Iya. Nah, ini kita hubungin pihak penipunya langsung. Bisa Nah. di speakerkan dia ngomong. Tadi kan udah saya telepon, Pak, yang saya bilang Sekarang tadi. bisa nggak di speakerkan dia ngomong? Saya dengar juga. Saya tidak Nomornya dengar. nggak aktif, Pak. Telepon lagi aja. Telepon mana, Bu? Sekarang pimpinan kalian dari Siantar jam berapa bisa sampai di sini? Ini udah nggak ada sangkut pautnya sama pihak Indomaret loh, Pak. Oh, nggak ada Karena gitu game ya. Ini udah dimasukkan ke adik Sekarang ini. tanggung jawab. Kalau dia dewasa, kalian mau lepas tangan oke. Ini di bawah umur. Lepas tangan kan. Hah? Sekarang berarti kalian lepas tangan nih dengan pembelian gondam dan 800.000 Pak, nih. Saya kan Sekarang ada bertanya. ngomong lepas tangan, Pak. Iya, jadi- Nah, saya kan bilang saya udah coba membantu. Sekarang call centernya. kalian mau tidak Ya kami mau bertanggung membantu. jawab? Jangan membantu, mau tidak bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Ini kan udah di luar dari Sek- Indomaret, Pak. Oke, berarti kalian lepas tangan dengan ini. Sekarang kalian tidak mau bertanggung jawab, udah lepas tangan dari Indomaret. Ya Iya. iyalah, itu namanya lepas tangan loh, Dek. Kalau kalian bertanggung jawab, kalian kembalikan duitnya. Bu, nggak Kalian bisa ambil gitu ininya. aja, Bu. Vouchernya kalian ambil. Udah lah. Ini itu Udah, ya, polisi aja kita yuk. Ayo buat laporan aja.